Akhirnya pertempuran besar di kota Ye pun telah usai. Diceritakan setelah pertempuran usai, Xiaoyan dan beberapa orang yang lainnya termasuk Sun Er sedang berada di sebuah aula klan Ye. Sementara itu ketua Ye Chong dan Xin Lan pun bergegas untuk meninggalkan mereka. Dia pun berkata kalau ada urusan yang sangat penting. Setelah kepergian ketua Ye Chong dan Xin Lan, Sun Er pun bertanya kepada Xiaoyan, "Xiaoyan Gege, apa rencanamu selanjutnya?" ucap Sun Er. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan pun menjawab, "Aku ingin menyelamatkan guru dari istana jiwa," ucapnya. "Apakah guru dari Xiaoyan Gege itu adalah bernama Yao Chen bukan?" ucap Sun Er. Mendengar pertanyaan dari Sun Er, Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk. Sementara itu di tempat yang lain, dua sesepuh pun nampak terkejut. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan adalah murid dari Yao Chen. Dua sesepuh itu pun mengatakan kalau kemampuan alkimia dari Yao Chen tidak ada bandingannya di benua Doqi saat itu. Mereka pun mengatakan kalau mereka dulu sempat bertemu dengan Yao Chen beberapa kali. Dan keduanya terkejut ketika mendengar kalau Yao Chen telah ditangkap oleh sekte jiwa. Sementara itu di sisi yang lain, Sun Er pun mengingatkan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini tidak mungkin untuk menyerang sekte jiwa. Dia pun mengingatkan Xiaoyan agar tenang dan tidak impulsif, walaupun di belakang Xiaoyan ada dua dojun yang melindunginya. Lalu Sun Er pun bertanya kembali kepada Xiaoyan perihal Xiaozan, ayah Xiaoyan yang menghilang selama ini. Mendengar pertanyaan yang begitu sensitif dari Sun Er membuat Xiaoyan pun termenung, lalu dia pun mengingat ayahnya. Entah berapa lama Xiaoyan telah mencari keberadaan ayahnya, namun tidak menemukannya. Itu membuat Xiaoyan pun semakin sedih. Sekilas, kemarahan dan kesedihan Xiaoyan tak luput dari pandangan Sun Er. Dia pun dapat merasakan kepedihan Xiaoyan selama ini untuk mencari jejak ayahnya. Lalu Sun Er pun mengatakan kalau dia akan bekerja keras untuk mencari informasi tentang ayah Xiaoyan dengan bantuan dari klan Gu. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, untuk dapat menyelamatkan ayah dan gurunya, aku harus mendapatkan api pembakaran 3000 dari Menara Pil. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Tak jauh dari kota Ye, beberapa tentara terendam hitam pun telah datang yang dipimpin oleh Komandan Ling Kuan. Di sebuah perbukitan, salah satu prajurit terendam hitam pun melapor kepada Ling Kuan. Dia pun mengatakan kalau Sun Er dan dua sesepuh telah berada di kota Ye. Bahkan prajurit itu pun mengatakan kalau beberapa hari ke belakang telah terjadi pertempuran yang sangat hebat di klan Ye. Usut punya usut, permasalahan itu disebabkan oleh seseorang dari klan Xiao bernama Xiaoyan. Mendengar prajurit itu menyebut nama Xiaoyan membuat Ling Kuan pun menjadi murka. Ling Kuan pun bertekad ingin menghabisi Xiaoyan bagaimanapun caranya. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak di sebuah ruangan, Xiaoyan sedang berkultivasi dengan kekuatan api surgawinya. Dalam pelatihannya tersebut, Xiaoyan pun dapat merasakan ada seseorang yang memata-matainya. "Mengapa kamu bersembunyi?" ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan Xiaoyan. Ternyata yang muncul itu adalah sosok Sun Er. Tanpa basa-basi, Sun Er pun lalu mengeluarkan sebuah gulungan di hadapan Xiaoyan dari cincin penyimpanannya. Itu adalah sisa keterampilan segel dewa yang harus diberikan Sun Er kepada Xiaoyan. Sun Er pun mengatakan kalau Xiaoyan sangat membutuhkan keterampilan itu untuk mengarungi dataran tengah yang terdapat banyak orang-orang kuat di dalamnya. Melihat perhatian Sun Er kepadanya membuat Xiaoyan pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia pun mengambil gulungan keterampilan itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tanpa diduga, Sun Er pun membentuk sebuah segel di dalam ruangan itu. Dia pun menyangka kalau dua sesepuh telah mengutilnya dari belakang pintu. Setelah terasa aman, lalu Sun Er pun berkata beberapa hal kepada Xiaoyan, termasuk dengan perihal pecahan Gyokuno Tushi yang berada di tangan Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau pecahan Gyokuno Tushi itu sangat berharga. Bahkan beberapa klan kuno pun saling merebutkan untuk mendapatkan keberuntungannya untuk mencapai kelas Dodi yang sangat agung. Entah beberapa ribu atau ratusan ribu tahun lamanya, orang tidak mencapai Dodi semenjak Dewa Tushi terakhir, ucap Sun Er. Mendengar penjelasan dari Sun Er, membuat Xiaoyan pun berpikir apakah kehilangan ayahnya ini ada sangkut pautnya dengan Gyok Tushi yang berada di tangannya. Mendengar tebakan dari Xiaoyan, Sun Er pun hanya bisa mengangguk, lalu dia pun berkata, "Dulu keluarga Xiao sangat mendominasi di benua Doqi. Klan Xiao Anda dulunya mempunyai seorang jenius yang sangat menakjubkan. Hanya butuh beberapa ratus tahun lamanya,
Dia menjadi orang terkuat di benua Doci, ucap Sun Er. Sun Er pun mengatakan kalau klan Xiao dan klan Gu waktu itu telah membuat sebuah perjanjian. Perjanjian itu mengatakan kalau klan Gu harus melindungi keturunan dari klan Xiao apapun yang terjadi di masa depan. Namun seiring menurunnya kemampuan dari klan Xiao pun dibuang dari dataran tengah dan menuju ke dataran Jiama, ucap Sun Er. Setelah runtuhnya kekuatan dari klan Xiao, lalu ayah Sun Er memasukkan Sun Er ke klan Xiao. Dengan memasukkan Sun Er ke dalam klan Xiao, klan Gu dapat memata-matai klan Xiao dan dapat mengetahui keberadaan dari Gyokun no Tushi, ucapnya. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Sun Er, Shen pun bertanya tentang nama leluhur dari klan Xiao. Mendengar pertanyaan itu, Sun Er pun menjawab kalau leluhur klan Xiao Anda bernama Xiao Xuan, ucapnya. Namun di sela ucapan keduanya, tiba-tiba Sun Er pun dapat merasakan ada dua orang yang sedang menguntilnya. Ternyata yang sedang menguntil pembicaraan antara Xiao dan Sun Er adalah dua sesepuh dari klan Gu. Namun keduanya tidak bisa mendengar atau melihat apa yang direncanakan oleh Sun Er dan Xiaoyan. Namun tiba-tiba dua sesepuh itu pun dikejutkan oleh kemunculan Sun Er secara tiba-tiba di hadapannya. Kedua sesepuh itu pun nampak malu di hadapan Sun Er. Mereka tidak menyangka kalau mereka akan diketahui sepenuhnya oleh Sun Er. Setelah dipergoki oleh Sun Er, lalu kedua sesepuh itu pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, setelah kepergian Sun Er, Shen pun berpikir dalam-dalam. Dengan kekuatannya saat ini tidak mungkin untuk dapat menyelamatkan ayah dan gurunya. Dia pun bergumam dalam hatinya, untuk semua itu aku harus mengumpulkan kekuatan. Hanya dengan menjadi kuat, ia dapat menyelamatkan ayah dan gurunya secepat mungkin dari aula jiwa. Dengan tekanan terus-menerus dan berusaha ingin menyelamatkan ayah dan gurunya, Shen pun bertekad akan menjadi kuat. Dengan tekad yang sangat kuat, Shen pun melanjutkan pelatihannya. Dia pun berencana untuk memurnikan racun Sibian yang ada di dalam tubuhnya. Dia pun mendengar dari dokter peri kecil kalau semangat racun dari Sibian dapat meningkatkan kekuatannya. Akhirnya, Shen pun memulai pelatihannya. Sementara itu, tak jauh dari ruangan Xiaoyan, nampak Sun Er dan dokter peri kecil sedang mengobrol di sebuah tempat. Nampak keduanya sedang fokus untuk bermain catur. Di sela permainan itu, Sun Er pun berkata, Xian Gege menyebutkan kalau kakak Xiaoyi adalah sahabat terbaiknya selama ini, ucapnya. Dia memang adalah sahabat terbaikku, ucap dokter peri kecil. Di sisi yang lain, Sun Er pun berkata, aku akan segera berangkat, ucapnya. Oh kakak Xiaoyi, aku butuh bantuanmu untuk melindungi Xian Gege selama aku pergi, ucap Sun Er. Kalau soal itu, tenang saja, aku akan berusaha untuk melindunginya, ucap dokter peri kecil. Namun di sela obrolannya itu, tiba-tiba keduanya dapat merasakan ada sesuatu yang akan datang ke tempat itu. Apakah itu sekelompok orang-orang dari Sungai Lembah Es, ucap dokter peri kecil. Bukan, itu adalah prajurit terendam hitam dari klan Gu, ucap Sun Er. Sementara itu di tempat yang lain, Komandan Ling Kuan beserta para prajurit terendam hitam telah datang ke klan Ye. Namun sebelum Ling Kuan dapat menemukan Sun Er, dia dihadang oleh dua sesepuh. Ling Kuan pun mengatakan ingin memastikan keselamatan dari Sun Er dan menjemputnya kembali ke klan Gu. Sementara itu di sisi yang lain, mendengar ucapan Ling Kuan membuat dua sesepuh itu pun menjadi tidak senang. Lalu mereka pun berkata, sepertinya dengan dojong bintang 5mu itu, kamu telah meremehkan kekuatan kami para dozun, ucap dua sesepuh itu. Di sela ketegangan kedua belah pihak, tiba-tiba sosok Sun Er pun muncul di hadapan mereka semua. Ling Kuan pun memberikan hormat kepada Sun Er. Setelah melihat Sun Er di hadapannya, lalu Ling Kuan pun berkata kalau dia berniat untuk menjemput Sun Er kembali ke klan Gu. Selain itu, dia pun menanyakan apakah benar kalau di tempat itu ada tuan muda dari keluarga Xiao. Oleh karena itu, apakah aku boleh menemuinya? Ucap Ling Kuan. Mendengar ucapan dari Ling Kuan membuat Sun Er pun menjadi tidak senang. Namun di sisi yang lain, Ling Kuan pun menjelaskan kalau dirinya telah ditugaskan oleh ketua. Sontak saja ucapan dari Ling Kuan itu membuat Sun Er pun semakin geram. Lalu dia pun memerintahkan dua sesepuh untuk menangkap Ling Kuan. Namun tiba-tiba di tempat yang lain, Ling Kuan pun mengeluarkan sebuah token giok di hadapan Sun Er. Di hadapan token yang dipegang oleh Ling Kuan membuat Sun Er dan kedua sesepuh itu pun tidak bisa berdaya. Apa yang dilakukan oleh Ling Kuan saat ini akan diingat sepenuhnya oleh Sun Er di masa depan dengan penuh kebencian.
Di sela ketegangan antara Sun Er dan Komandan Ling Quan, tiba-tiba suara Xiaoyan pun terdengar, lalu sosoknya muncul di hadapan semua orang. Kemunculan Xiaoyan membuat Komandan Ling Quan pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka setelah lama tidak bertemu, kemampuan Xiaoyan semakin meningkat. Aku tidak menyangka klan sampah Xiao dapat menghasilkan dojong sepertimu, ucap Ling Quan. Mendengar ledekan itu, lalu Xiaoyan pun membalasnya. Waktu itu aku bertemu denganmu, kekuatanku hanya tingkat doling. Namun sekarang kekuatan kita hampir sama, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Ling Quan pun sangat terhina oleh ucapan dari Xiaoyan. Kamu adalah kamu, bagaimanapun kekuatanmu meningkat, kamu adalah semut di mata klanku, ucap Ling Quan. Ling Quan pun berniat untuk melukai Xiaoyan, namun pergerakannya dihalangi oleh dokter peri kecil. Sontak saja, melihat kemunculan dokter peri kecil membuat Ling Quan pun sedikit mundur, lalu dia pun berkata, "Hei Xiaoyan, sampai kapan kamu benar-benar mengandalkan kekuatanmu? Jika leluhurmu mengetahui apa yang kau lakukan, sungguh tragis. Dia mungkin tidak akan tenang di alam kuburnya," ucap Ling Quan. Mendengar ucapan sarkas dari Ling Quan membuat Xiaoyan pun menjadi jengkel, lalu dia pun berkata, "Pertama, kekuatan apa yang saya gunakan itu bukan urusanmu, bagaimana kamu bisa sombong? Itu tak lebih dari nama klanku. Yang kedua, Anda tidak memenuhi syarat untuk menyebut leluhur keluarga Xiao. Yang ketiga, aku tidak butuh bantuan orang lain untuk dapat menghadapimu," ucap Xiaoyan. Lalu setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun melangkahkan kakinya. Dia pun berkata, "Hei Komandan Ling Quan, apakah kamu akan menghadapiku sendirian atau keroyokan?" ucapnya. Mendengar hinaan dari Xiaoyan, Ling Quan pun berkata, "Tidak perlu beberapa orang untuk dapat menangkapmu, cukup aku saja." Setelah ucapannya itu, lalu Ling Quan pun bergerak untuk menyerang Xiaoyan dengan senjata tombaknya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghadapi senjata tombak Ling Quan. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaoyan versus Komandan Ling Quan. Ling Quan pun mencoba untuk menyerang Xiaoyan dari segala arah. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan-serangan dari Ling Quan dengan mengandalkan teknik langkah 3000 petirnya. Dalam beberapa pertukaran, ternyata Ling Quan tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Itu membuatnya sedikit frustasi. Malah di sisi yang lain, tombak guntur yang menjadi andalan dari Komandan Ling Quan dapat dipatahkan dengan mudahnya oleh lengan Xiaoyan. Karena tidak dapat mengalahkan Xiaoyan, akhirnya Komandan Ling Quan pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan segel dewa. Tentu saja teknik segel dewa yang dipraktikkan oleh Ling Quan itu diketahui sepenuhnya oleh Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun menggunakan 3 perubahan api misterius untuk meladeni kekuatan dari Ling Quan. Tiba-tiba Ling Quan pun menggerakkan lengannya. Namun sosok Xiaoyan telah muncul di hadapannya, lalu dia pun memukul punggung dari Ling Quan dengan dahsyatnya. Akibat pukulan dahsyat dari Xiaoyan membuat Ling Quan pun mengerang kesakitan, lalu dia pun terjatuh dan tersungkur. Setelah berhasil mengalahkan dan melukai Ling Quan, lalu Xiaoyan pun berkata, "Kekuatan segel dewa sangat mewah, namun kecepatan dalam segelmu sangat lambat dan kekuatan dalammu sangat lemah. Itu jauh lebih buruk daripada apa yang saya harapkan. Saya akan memberi Anda 4 kata untuk membuat Anda sadar," ucap Xiaoyan. Sementara itu tak jauh dari pertarungan, nampak beberapa prajurit renam hitam pun nampak kaget dengan kekalahan komandan mereka. Sementara itu di belakang Sun Er, 2 sesepuh pun berkata, "Orang Ling Quan ini kali ini meminta penghinaan dirinya sendiri." Kembali ke pertarungan antara Xiaoyan dan Ling Quan. Di tempat yang lain, Ling Quan pun mulai bangkit setelah diserang oleh kekuatan Xiaoyan. Dalam kefrustasian dan kemarahannya, akhirnya Ling Quan pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan rahasia untuk menghadapi Xiaoyan. Dalam depresi dan kemarahannya, Ling Quan pun berkata, "Aku adalah komandan tentara ternam hitam, tak mungkin untuk dikalahkan olehmu," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, 2 sesepuh pun tidak menyangka kalau Ling Quan akan menggunakan teknik rahasia, sehingga mereka khawatir tentang keselamatan Xiaoyan. Kembali lagi ke pertarungan antara Xiaoyan versus Komandan Ling Quan. Setelah Komandan Ling Quan mengaktifkan teknik rahasia, kekuatannya menjadi meningkat. Melihat perubahan itu, Xiaoyan pun malah mencibir. Itu adalah sebuah teknik rahasia yang cukup bagus. Namun sayang, Anda tidak memiliki pondasi yang cukup kuat, kekuatannya sangat lemah, ucap Xiaoyan. Mendengar provokasi dari Xiaoyan membuat kemarahan dari Komandan Ling Quan pun semakin menjadi-jadi. Tanpa basa-basi, Ling Quan pun langsung melesat untuk menyerang Xiaoyan dengan teknik rahasianya.
Menghadapi agresivitas serangan dari Ling Kuan, Xiaoyan pun hanya tersenyum, lalu dia pun menggunakan kekuatan dari langkah 3000 petirnya untuk menghindari semua serangan dari Ling Kuan. Dalam menghadapi serangan frontal dari Ling Kuan, Xiaoyan pun hanya melangkahkan kakinya, lalu dia pun menggerakkan kepalanya menghindari serangan dari Ling Kuan. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat Ling Kuan pun semakin frustasi, dan akhirnya dia pun terkena pukulan dari Xiaoyan. Setelah lama bertahan dari gempuran Ling Kuan, Xiaoyan pun mencoba untuk mengejar Ling Kuan dan melakukan serangan. Ling Kuan pun nampak kaget dengan kecepatan serta kekuatan Xiaoyan. Dia pun mencoba untuk mengimbanginya. Namun tiba-tiba dia pun terkejut manakala lengan Xiaoyan telah menggenggam kakinya. Akibat dirugikan terus-menerus oleh Xiaoyan, akhirnya Ling Kuan pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan segel dewa, yaitu teknik segel dewa pembalik laut. Segera setelah Ling Kuan mempraktikkan segel dewa pembalik laut, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun muncul di tempat itu. Namun sebelum segel itu terbentuk, tiba-tiba Ling Kuan pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan secara tiba-tiba. Lalu Xiaoyan pun menghancurkan segel itu dan menghantam muka dari Ling Kuan. Akibat pukulan keras dari Xiaoyan membuat Ling Kuan pun menabrak sebuah pilar, lalu dia pun tersungkur. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Ling Kuan untuk kedua kalinya, lalu dia pun mengarahkan lengannya dan menarik sosok Ling Kuan dari puing-puing. Sosok Ling Kuan yang tidak berdaya pun ditarik oleh kekuatan isap milik Xiaoyan. Dengan hanya satu tangan saja, Xiaoyan pun mencekik leher dari komandan Ling Kuan, lalu dia pun berkata, "Apakah saya sudah memenuhi syarat di hadapan Anda?" ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun melemparkan tubuh dari Ling Kuan ke sebarang tempat. Tak jauh dari pertarungan itu, dua sesepuh pun sangat terpukau atas pertarungan Xiaoyan dengan komandan Ling Kuan. Mereka tidak menyangka kalau pertarungan Xiaoyan akan sekejam itu. Setelah berhasil mengalahkan Ling Kuan, lalu Xiaoyan pun kembali ke hadapan Sun Er, lalu dia pun memandangi sosok wanita di hadapannya itu. Di sisi yang lain, Sun Er pun berkata, "Xiaoyan Gege, aku akan segera pergi," ucapnya. Melihat nada kesedihan dari Sun Er, Xiaoyan pun berkata, "Tunggu saja, aku akan datang ke klanku dan menemukanmu setelah berhasil menyelamatkan guruku," ucapnya. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya Sun Er pun memanggil dua sesepuh itu untuk segera pergi dari tempat itu. Dengan penuh keengganan, akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun harus berpisah. Akhirnya sosok Sun Er pun menghilang di hadapan Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat sedih Xiaoyan. Setelah kepergian Sun Er, di sisi yang lain, dokter peri kecil pun mulai mendekati Xiaoyan dan memberikan semangat kepadanya. Sementara itu di sisi Xiaoyan pun bertekad akan menjadi kuat untuk kedepannya.